Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rizky, kembali lagi dengan saya di tutorial hari ini. Saya akan membahas tentang masih Google, yaitu Classroom, ya. Nah, Classroom ini salah satu LMS atau Learning Management System pembelajaran online yang sekarang itu lagi banyak digunakan, terutama Bapak Ibu guru yang mempunyai akun Belajar ID. Nah, hari ini saya akan eh, membuat tutorial pertama kali bagaimana cara bergabungnya dan kelebihan dari akun Belajar ID atau Google Workspace yang dari pemerintah dengan nanti akun belajar dari yang biasanya. Nah, seperti biasa, syarat utama adalah menggunakan Chrome, ya, menggunakan Chrome, kemudian sudah login. Nah, loginnya menggunakan akun Belajar ID, ya. Terserah deh mau SD, SMP, SMA gitu ya, SMK dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang madrasah kayaknya belum ada, tapi kemarin beberapa situs sudah muncul untuk akun belajar yang madrasah. Intinya sama saja. Nah, langkah pertama yaitu kita buka dari Classroom-nya. Ya, kita klik Classroom-nya. Kemudian tampilannya begini, ya. Ketika nanti siswa atau Bapak Ibu guru membuat Classroom, pastikan memang di sini itu adalah akun belajarnya ya, karena nanti fiturnya pasti berbeda dengan apa yang kita punya ketika kita menggunakan akun belajar, menggunakan akun pribadi gitu ya. Nah, ini dashboard pertama ketika Bapak Ibu semua sudah punya kelas. Nah, ini saya ada berapa kelas ya? Ya, ini. Oke. Nah, kebetulan saya di sekolah itu memegang ini kelas sekolahnya. Jadi semua mapel tergabung di sini, ada beberapa kelas yang memang dari kelas 1, 2, 3, 7, 8, 9 itu saya masuk dalamnya. Ya, untuk melihat beberapa perkembangan dari fitur-fitur yang memang dari Google itu terus-terusan diperbaharui dan ditingkatkan menjadi lebih mudah lagi. Nah, tadi saya bilang kita pertama akan membuat caranya kelas, ya, cara membuat kelas. Ya, ini membuat kelas. Jadi di pojok kanan ya, itu ada tanda plus. Kemudian ada dua option yaitu gabung kelas dan buat kelas. Ya, seperti ini. Kita buat kelas, klik ini. Nah, di sini ada tertulis nama kelas wajib diisi. Nah, sedangkan ini yang di bawah bagian mata pelajaran ruang itu adalah optional saja. Mau dibuat silahkan, enggak juga enggak apa-apa, ya. Kemudian ini kita buat, misalnya saya buat belajar literasi. Ya. Di sini misalnya bagian itu bagian apa ya? Misalnya di bagian 1, bagian 2, bab 1, bab 2 kalau mapel ya. Kemudian di sini ada mata pelajarannya, mata pelajaran apa gitu ya. Kemudian ruang. Ruang kalau yang sekolahnya moving class mungkin bisa buatkan misalnya di sini ruang sastra atau kelas 7 atau sebagainya. Itu ya. Nah, kalau misalkan ini akan dibuat satu mapel dalam satu jenjang, itu bisa kita juga menambah 20 guru gitu ya dalam satu kelas ini. Nah, kelas virtual yang kita buat. Misalkan di sini adalah kita mau buat peer teaching gitu ya. Dengan guru, kebetulan saya guru IPS. Nah, dalam satu jenjang kelas 7 itu gurunya ada 8 misalnya. Karena kelasnya ada 8, makanya di sini dibuat. Nah, boleh gitu ya. Nanti kita tambahkan saja gurunya gitu. Tapi kalau saya di sini saya contohkan bagian ini saya buat di sini pengajar Rizky. Oke. Kemudian setelah selesai semua dibuat. Nah, oke. Memang membutuhkan beberapa waktu tergantung dengan kecepatan dari sinyal kita. Nah, langsung kita diarahkan ke sini. Ya.
Oke, sebelum lanjut dengan membuat fiturnya lagi, kita lihat fitur lainnya. Saya akan memberikan perbandingan Google Classroom yang menggunakan akun pribadi dan akun Belajar ID. Kita lihat di sini. Saya sudah siapkan. Oke, di sini. Nah, di sini ada batasan menggunakan Classroom-nya. Nah, di sini batasan kelas yaitu aktivasi dan fiturnya dari Google Workspace atau akun sekolah. Nah, kalau Google Workspace itu sama dengan kita, guru itu akun Belajar ID ya. Nah, itu kita lihat dengan akun pribadi dari pengajar per kelasnya, itu sama-sama 20. Nah, ya. Kemudian anggota kelasnya. Nah, ini yang berbeda. Bisa sampai 1000 siswa ya yang ada di kelas kita dalam satu kelas yang kita buat. Nah, makanya saya bilang tadi kalau misalnya di kelas itu di satu jenjang kelas itu ada 8 kelas, kemudian kita gabungkan saja di situ. Paling kalau mentoknya 30 kali 8 gitu ya. Berarti hanya beberapa saja, tidak sampai 1000. Nah, sedangkan kalau menggunakan akun pribadi itu pasti kurang. Nah, itu manfaatnya. Dan kelebihannya, perbedaannya. Kemudian kelas yang diikuti juga bisa 1000. Nah, ini maksimal yaitu 100 maksimum 30 per hari. Ya, gitu. Kemudian kelas yang dapat dibuat. Nah, kita di sini kalau yang akun belajar saya belum sampai banyak ya, itu hanya beberapa tadi ya, berarti ada sekitar 20-an kelas yang saya buat dengan akun saya sendiri. Nah, itu bisa ya. Kalau ini 30 per hari. Oh, ada batasannya 30 per hari. Kemudian undang anggota kelas itu 500 per hari. Ya. Kalau mungkin memang kita sekolah besar gitu ya dan atau mempunyai jaringan di se-Indonesia dalam pembelajaran itu memudahkan kita ketika anggota kita lebih dari 500 gitu ya. Dan ini kalau sehari 100 ya capek juga ya. Nah, gitu. Kemudian wali per siswa. Nah, ini fitur yang berbeda sebenarnya dari akun belajar akun belajar ya, akun Google Workspace itu. Karena di situ nanti kita bisa menampilkan orang tua ya atau wali siswa yang kita ajar sehingga laporannya itu masuk juga ke email wali siswa sehingga orang tua juga tahu nih siswanya belajar apa enggak, nilainya dapat berapa, aktivitasnya dapat berapa gitu. Karena di fitur akun belajar itu ada muncul yang di Classroom-nya itu untuk penilaian ya. Jadi enak banget kita sudah disediakan buku nilai. Kemudian emailnya tak terbatas, fitur tidak tersedia. Wah, ini kan berbeda ya. Kemudian topik per kelas yaitu 100 sama-sama 100. Nah, ini catatannya lagi, Anda dapat mengundang 20 pengajar ya, tapi yang bisa diterima hanya 20 saja ya gitu. Tapi kalau memang menurut saya 20 guru dalam satu kelas itu udah lumayan banyak sih ya. Ya, kecuali kalau kita buat satu classroom, satu sekolahan. Mungkin gurunya nggak cukup ya. Ada yang 50, ada yang 30 dan sebagainya. Tuh. Ya, itu dari yang kelebihan perbandingan dari akun belajar ID atau Workspace kemudian juga dengan akun pribadi. Nah, ini kita bisa lihat. Kita kembali lagi ke ini belajar literasi. Ya, kelas yang kita buat tadi. Ini yang membedakannya lagi adalah di akun belajar yaitu kita langsung disediakan link untuk Google Meet ya dan juga nanti ada pengaturannya bisa munculnya langsung atau tidak langsung ditampilkan atau tidak gitu ya. Nah, kemudian juga tampilnya lebih dinamis. Nah, ini kita lihat fitur dulu. Nah, tugas kelasnya. Nah, di sini banyak nanti bisa kita lihat perubahannya. Kemudian di tugas kelas ini ada Meet-nya, kemudian folder drive-nya. Langsung ketahuan di mana kita kelas yang kita simpannya itu ya. Karena arsipnya ada di drive. Kan sebelumnya kita belajar tentang drive ya. Di drive itu kita bisa menyimpan banyak yang kita inginkan karena tidak terbatas ya kalau di akun belajar. Kemudian anggotanya, nah ini yang tadi dibilang untuk undang siswa. Kemudian di sini gurunya bisa sampai 20 dan siswanya bisa sampai 1000.
Iya. Kemudian olah nilainya di sini nilainya ya. Nah, gimana? Bisa nggak sih kita udah buat kelas tapi kita mau ngedit lagi nih? Bisa. Jadi bisa bisa diedit di sini ya. Ya. Ini semuanya. Kemudian kode undangannya aktifkan atau tidaknya terserah kalau kita mau meresetnya ini kan misalnya wah kurang keren nih ada angka double biasanya ada huruf double ya biasanya salah nih. Ya udah kita reset aja di sini. Dia otomatis langsung tergantikan gitu ya. Di sini langsung diganti. Bisa nggak sih kita merequest sendiri? Untuk sementara ini sepertinya memang belum ada fitur kita membuat kode kelas sendiri gitu ya, langsung disediakan file sistem. Saya rasa tidak menjadi masalah karena sekarang sudah ada fitur undangan. Jadi siswa kita yang kita undang atau guru yang kita undang itu tinggal klik saja linknya dari sosial medianya, Google Chat-nya atau lainnya itu tinggal ikut tergabung gitu ya. Kemudian di sini juga siswa dapat memposting. Nah, ini pengaturan standar dari sistem. Kemudian tugasnya, nah ini juga sama. Kemudian evaluasi dari wali. Nah, wali juga bisa komentar. Ini buka link Meet. Nah, itu yang di bagian depan tadi, itu Meet-nya langsung dibuka atau tidak, itu pilihan kita ya. Jadi dibuka, kemudian nanti siswa bisa lihatnya. Jadi linknya yaitu itu aja tanpa diganti-ganti gitu ya. Ini juga pengaturan dari nilainya sudah lengkap. Jadi kita kalau tidak ada perubahan, maka di sini tidak disimpan ini dia tidak akan berubah menjadi warna biru. Tapi kalau misalnya kita ubah nih ruang 2, maka otomatis langsung berubah. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu guru pengaturannya hilang gitu ya. Ya kita karena saya tidak ada editan, saya close saja. Buang seperti itu. Nah, ini dari pengaturannya. Itu dari pengaturannya sudah selesai. Nah, tadi fitur undangan ya, karena kita awal. Ini saya lihat dari kelas yang sudah saya buat. Banyak mana ya? Pesertanya banyak itu ada di. Nah, ini ya, saya lihat nih. Pesertanya ada berapa? Kita lihat di sini. Ya. Itu ada 277. Nah, di sini jadi yang menggunakan akun belajar nanti akan ketahuan. Nah, yang satu domain dengan kita yaitu SMP. Kebetulan saya kan di SMP nih. Maka di sini domainnya sama. Jadi bisa ngundang nih, bisa undang nih gitu ya. Sama, undang berarti sama-sama dari SMP nih. Ya, domainnya sama SMP Belajar ID. Nah, gitu. Kemudian buku nilainya. Ini gurunya ada 3 nih. Saya masuk ini nilainya. Ya, betul. Nanti kita kulik lagi karena rencana saya akan ada apa namanya berseri ya, serinya. Ini kan tadi kita buat akun, yang pertama kali buat akun, kemudian nanti apa aja fitur yang bisa kita manfaatkan di sini. Nah, tadi kemudian sudah kita membuat kelas. Nah, cara gabung kelasnya tadi tidak sulit lah ya. Nah, biasanya, oke saya ulang aja deh lagi. Saya ulangin. Untuk gabung kelas, ini diklik gabung kelas. Ya, banyak sih sekarang pilihannya. Bisa langsung dari URL-nya atau perkenalannya, atau langsung gabung menggunakan ini juga bisa, atau kita undang langsung sebagai gurunya bisa juga. Tapi di sini hati-hati karena terkadang kita lupa. Di sini kita akunnya yang mana mau kita gunakan, gitu ya. Kemudian kode kelasnya masuk, dah selesai. Nah, kalau misalnya kode kelasnya itu ngawur, nah itu biasanya juga tidak akan muncul nanti. Atau misalnya muncul tapi tidak tergabung di sininya, ya. Setelah itu baru gabung, udah selesai nanti masuk ke kelas yang kita undang. Selesai. Itu dulu untuk awal dari Classroom yang untuk belajar ID-nya. Nanti kita sambung untuk seri bagaimana membuat kelasnya lebih dinamis lagi. Misalnya ada headernya dan sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertanyaan bisa di kolom komentar atau di media sosial saya. Bye. Assalamualaikum.